Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Wina Ismaya. Dalam video ini, saya akan memaparkan esai tentang kriptografi yang membahas evolusi kriptografi dari sandi klasik hingga penerapannya pada sistem kunci publik modern. Secara etimologis, kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang berarti tersembunyi dan grafin yang berarti menulis. Kriptografi adalah ilmu yang memastikan komunikasi hanya dapat dipahami oleh pihak yang berwenang, meskipun data tersebut melintasi saluran komunikasi publik yang tidak aman. Dalam konteks ini, kita mengenal 4 istilah kunci: plain text, informasi asli yang dapat dibaca; enskripsi, proses mengubah plain text menjadi rahasia; ciphertext, pesan rahasia yang tidak dapat dibaca; dan deskripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Keempatnya membentuk siklus dasar komunikasi yang dilindungi. Mari kita mulai perjalanan sejarah kita dari sandi kaisar. Sandi ini merupakan contoh klasik dari substitution cipher, di mana setiap huruf plain text digantikan oleh huruf lain dengan posisi berjarak tetap. Perhatikan rumus formal enskripsinya. Kelemahan sandi kaisar hanya memiliki 25 kemungkinan kunci dan merupakan manual fabric cipher. Artinya sandi ini sangat rentan terhadap analisis frekuensi karena keteraturan frekuensi huruf dipertahankan. Untuk mengatasi kelemahan ini, muncullah Vigenère cipher, sebuah sandi polyalfabetik. Sistem ini menggunakan kata kunci yang berulang untuk menentukan pergeseran yang berbeda-beda di sepanjang pesan. Sifat polyalfabetik ini efektif menghancurkan pola frekuensi huruf, menjadikan jauh lebih aman dari sandi kaisar. Namun, Vigenère masih memiliki kelemahan jika panjang kata kunci itu berhasil ditentukan. Lompatan besar berikutnya adalah sandi Vernem atau one-time pad yang menggunakan kunci biner acak yang hanya digunakan sekali. Jika kunci benar-benar acak hanya digunakan sekali dan rahasia, one-time pad secara matematis memberikan keamanan yang mutlak. Semua sistem yang kita bahas tadi adalah sistem kunci simetris, di mana kedua pihak berbagi kunci yang sama. Tantangan besarnya adalah distribusi kunci secara aman. Untuk mengatasi masalah distribusi kunci, diperkenalkan kriptografi kunci publik. Kunci enkripsi dapat diumumkan secara aman kepada publik, tetapi kunci deskripsi bersifat rahasia dan dimiliki sepenuhnya oleh penerima. Sistem kunci publik yang paling terkenal dan digunakan secara luas adalah RSA. Keamanan RSA didasarkan pada asumsi komputasi bahwa faktorisasi bilangan komposit yang sangat besar membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses RSA dimulai dengan penerima memilih dua bilangan prima besar, P dan Q. Hasil kalinya N sama dengan P kali Q menjadi modulus enskripsi. Kunci publik adalah pasangan NK. Pengirim menginskripsi pesan M menggunakan rumus. Penerima mendeskripsi R menjadi M menggunakan eksponen pemulihan J kunci privat. Nilai J ini hanya dapat dihitung jika faktor prima P dan Q diketahui. Inilah mengapa P dan Q harus dirahasiakan, karena faktor-faktor ini adalah kunci rahasia yang memungkinkan penghitungan eksponen J. Mari kita beralih ke sistem kripto knapsack. Sistem ini dibangun di atas masalah subset sum. Jika urutannya dipilih secara acak, masalah ini sulit dipecahkan atau kita kenal sebagai hard knapsack. Untuk membuat trapdoor, kita menggunakan urutan subtracing, di mana setiap elemen lebih besar dari jumlah elemen sebelumnya. Urutan ini adalah kunci privat karena mudah dipecahkan. Terakhir, kita membahas sistem El-Gamal yang menerapkan konsep akar primitif. Sistem ini didasarkan pada kesulitan memecahkan masalah logaritma diskrit. Dalam El-Gamal,
Akar primitif R dari bilangan prima P menjamin bahwa setiap pesan M akan selalu memiliki logaritma diskrit yang terdefinisi. Penerima bab memilih bilangan prima P, akar primitif R, dan kunci privat K. Kunci publik bab adalah PRA, di mana A IQ R pangkat K modulo mod P. Keamanan bergantung pada ketidakmungkinan mencari K dari A. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana kriptografi berevolusi dari sandi klasik yang rapuh menjadi sistem kunci publik seperti RSA dan Elgamal yang mengandalkan masalah matematika yang sulit dipecahkan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan otentisitas data dalam skala yang global. Kunci dari keamanan modern adalah memilih parameter yang semakin besar seperti bilangan prima P dan Q yang masif untuk selalu melampaui kemampuan komputasi terkini. Kriptografi merupakan pilar fundamental dalam keamanan cyber, sehingga pemahaman terhadap fondasi ini sangatlah penting. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan komunikasi digital. Terima kasih.